Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji gue pada hari ini bahwa kita akan belajar tentang psikologi. Tapi gue mau bacainnya langsung karena gue udah lupa isinya apaan. Sebenarnya gue pengen bahas karakter sih. Gue pengen kita lebih melek tentang psikologi. Dan gue itu jujur punya buku psikologi cuman ini doang. Soalnya kalau misalnya ke toko buku tuh, ketika gue lihat buku psikologi atau apa sih kayak cara ngenalin diri sendiri, I think gue nggak perlu buku itu karena masalah yang kita alamin itu insya Allah solusinya ya diri kita sendiri gitu. Karena kayak yang pernah gue bilang, ketika orang lain ngomong A terus kita marah, itu ya emang karena kitanya yang apa ya, yang nanggepin omongan dia, entah dia misalnya dia emang bener nyindir. Tapi kalau kita nggak gimana ya, nggak nggak negatif thinking sama dia, gue pikir kita nggak akan ambil pusing gitu, karena kita pernah ngalamin itu gitu. Contoh, kita lagi ngobrol-ngobrol sama temen-temen nih, habis itu udah selesai, ada salah satu teman kita bilang kayak, lu ngerasa nggak sih lu disindir sama dia? Terus kita kadang nggak ngerasa kalau disindir orang lain gitu. Jadi bisa nggak sih kita ngelatih diri kita buat nggak ngerasa gitu? Karena ya hal yang kayak gitu tuh sedikit banyaknya ngeganggu kan gitu. Sedangkan kita itu hidup kalau bisa fokus sama hal-hal yang bermanfaat aja, sambil jangan lupa buat ngoreksi diri sendiri. Jadi itu sebenarnya sini sih ada 4 karakter, ada sanguin, melankolis, koleris, dan pragmatis. Jadi kalau sanguin ini, kalau sepemahaman gue adalah tipe orang yang ngehidupin suasana, anaknya rame, spontanitas. Terus kalau melankolis tuh yang lebih terstruktur, anak-anak yang rapi, teladan gitu. Sedangkan kalau koleris tuh tipe orang yang ngebosin, bukan pemimpin ya, ngebosin gitu. Bahkan gak sedikit orang yang ngehindar karena siapa sih yang mau diatur gitu. Walaupun sebagian gue percaya adalah yang senang diatur. Terus ada pragmatis, yaitu tipe anak yang damai. Maksudnya dia nggak seneng masalah. Saking dia nggak seneng masalah tuh jadi kayak, menurut kita kayak lo santai banget sih ngejalanin hidup. Itu anak pragmatis. Sengaja gue ringkasin karena kalau bahas psikologi gue pikir nggak akan pernah kenal ujung karena kita semua beda kasus. Cuman gue di sini mau kasih tahu kalian, ini pernah gue dapetin ilmunya waktu seminar. Jadi kata dosen gue, dan kemarin baru juga gue dapet bahwa anak yang ekstrovert itu bukan berarti dia nggak introvert gitu kan, cuman dominannya dia ekstrovert. Anak introvert juga sebenarnya dia ekstrovert juga, tapi yang dominannya ya introvertnya. Sama kayak cewek bukan berarti dia nggak punya sisi maskulin, sisi cowoknya ada gitu kan. Cuman as a woman kita dominannya ya feminitas kita gitu. Cowok pun gitu. Contoh tentang cinta ya, kalau misalnya ngomong maskulin aja, gue pikir nggak ada tuh cowok romantis gitu kan. Jadi janganlah kita termindset kayak dulu lagi, cewek feminin cowok maskulin gitu sih. Itu sama-sama punya sisi feminin sama maskulin, cuman yang mana yang dominan itu tergantung individunya. Kan kita juga pernah ketemu kasus cewek yang cowok yang maco gitu kan, atau cowok yang apa, kata-kata orang mah ngondek gitu kan. Ya itu berarti jiwa femininnya yang dominan. Dan kita jangan pernah ngerasa kita aneh. Gue selalu bilang ini, kita jangan pernah ngerasa kita aneh ketika kita beda sama orang lain, tapi kita unik. Kita saling ngisi, kita saling mewarnain. Hidup itu memang udah sunatullahnya beragam gitu kan, dari selera, pola pikir, cara pandang, background pendidikan, background keluarga, cara cari nafkah, apalagi karakter dan lain sebagainya, agama juga. Kita aja yang sama-sama Islam aja gue pikir beda-beda tuh gitu menghayati keagamaan kita gitu, karena itu sesuai pengalaman masing-masing. Jadi
tujuan gue bikin video ini ya gue cuma pengen kita sama-sama pede, bersyukur sama apa yang udah dikasih Allah. Dengan pede itu insya Allah Allah bakal bantu kita buat tingkatin potensi diri kita.